Ya, selamat sore Bapak Ibu peserta sosialisasi. Di sesi kali ini kita akan memaparkan mengenai SEOJK penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama PIKK non-operasional atau biasa kita singkat SEOJK PKK PIKK non-ops. Jadi SEOJK ini memang muncul dari adanya kebutuhan untuk mengatur secara lebih detail mengenai mekanisme PKK untuk PKK yang non operasional yang merupakan terminologi baru gitu ya dari yang tercantum di POJK, konglomerasi keuangan dan PIKK. Sebagai gambaran awal, memang di SOJK ini kita akan mengatur mengenai pertama definisi pihak utama itu seperti apa, kemudian mekanisme penilaiannya seperti apa, baik meliputi dokumen administratif yang diperlukan serta prosesnya yang harus dilakukan seperti apa. Tanpa berpanjang lebar lagi, kami persilakan kepada narasumber. Sebelumnya saya perkenalkan narasumber untuk sesi kali ini tidak hanya dari DPNP dan DPBS, kita juga akan dibantu oleh narasumber dari DPZT, yaitu Departemen Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi, serta DSKT, Departemen Surveillance dan Kebijakan Terintegrasi. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada narasumber untuk mulai memaparkan materi. Silakan. Ya, selamat sore Bapak Ibu peserta sosialisasi. Terima kasih sudah dengan setia membersamai gitu ya sosialisasi kami sampai dengan sore hari ini gitu ya. Ini adalah sesi keempat, sesi terakhir untuk sosialisasi ini untuk pihak eksternal ya Bapak Ibu. Tadi moderator kami Pak Rian sudah menjelaskan mengenai pengaturan SEOJK ini ya. Jadi kami akan memaparkan mengenai SEOJK, penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama perusahaan induk konglomerasi keuangan non operasional. Jadi dalam kesempatan kali ini saya didampingi oleh teman-teman dari kami dari tim pengaturan kelembagaan Bank Umum, ada Mbak Aulia, ada Mbak Yeni tadi sudah sempat jelaskan diperkenalkan juga ya oleh MC. Kemudian ada Mas Sandi dan kemudian juga ada Pak Jono dan didampingi juga oleh Pak Rido dan Ibu Dwiti yang join secara virtual di sore hari ini. Baik, nah mungkin langsung saja untuk SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksana dari POJK nomor 30 tahun 2024 tentang konglomerasi keuangan dan perusahaan induk konglomerasi keuangan yang telah diterbitkan pada Desember tahun 2024 Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam POJK tersebut yang diterbitkan di Desember 2024 itu memang diatur gitu ya terkait dengan definisi PIKK operasional dan juga ada definisi dari PIKK non operasional. Kalau untuk PIKK operasional adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP dan atau PSPT yang selain melakukan kegiatan usaha sebagai PKK juga melakukan kegiatan usaha sebagai lembaga jasa keuangan. Nah, di sini kami memperkenalkan definisi baru yaitu PIKK non operasional di dalam POJK nomor 30 tahun 2024 di mana PIKK non operasional adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP, pemegang saham pengendali dan atau pemegang saham pengendali terakhir yang hanya melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan induk dari konglomerasi keuangan. Kemudian di dalam POJK tersebut ada pasal 80, di mana di dalam pasal 80 itu adalah merupakan acuan bagi kami untuk melakukan penyusunan SEOJK ini, di mana di situ diatur terkait dengan penilaian kemampuan dan kepatutan PIKK non operasional. Nah, di sini calon direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, atau PSP wajib memperoleh persetujuan OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tugasnya. Kemudian ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan ditetapkan oleh OJK. Untuk struktur ketentuan di SEOJK ini ada dua struktur utama. Yang pertama adalah untuk batang tubuh. Batang tubuh terdiri atas 4 bab. Yang pertama ketentuan umum, kemudian penilaian kemampuan dan kepatutan, alamat penyampaian informasi dan ketentuan penutup,
Selanjutnya untuk lampiran ada 5 bagian. Yang pertama adalah dokumen bagi calon PSP PIKK non operasional, kemudian dokumen bagi calon direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PIKK non operasional, daftar riwayat hidup untuk bagian ketiganya, bagian keempat perubahan kepemilikan dan atau pengendalian PKK dan atau anggota KK. Jadi memang di sini kami juga mengatur mengenai perubahan kepemilikan dan atau pengendalian PIKK dan atau anggota KK. Kemudian yang harus dilaporkan gitu ya kepada OJK. Kemudian yang terakhir itu dari sisi lampiran ada contoh format surat pernyataan. Baik, kita langsung masuk ke dalam pokok ketentuan. Yang pertama ini adalah terkait dengan ketentuan umum. Untuk ketentuan umum itu ada definisi Bapak Ibu ya. Untuk definisinya sebenarnya ada yang sesuai dengan POJK KKPIKK, yaitu definisi LJK, Lembaga Jasa Keuangan, kemudian PSPT, kemudian KK itu Komersi Keuangan, kemudian PIKK, kemudian PIKK non operasional, komisaris independen dan pengendalian. Mungkin kita klik ya di pengendalian ini, kita detailkan ya. Memang untuk pengendalian ini ada beberapa kriteria Bapak Ibu. Jadi untuk kriterianya, yang pertama memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% atau lebih saham PIKK non operasional. Kemudian yang kedua secara langsung menjalankan pengelolaan dan atau mempengaruhi kebijakan PIKK non operasional. Yang ketiga memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 25% atau lebih saham PIKK non operasional. Yang keempat, melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan PIKK non operasional atau acting in concert dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan atau mengendalikan 25% atau lebih saham PIKK non operasional baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis. Kemudian melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan PIKK non operasional dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama 25% atau lebih saham PIKK non operasional. Selanjutnya mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama 25% atau lebih saham PIKK non operasional. Kemudian mempunyai kewenangan menentukan dan atau memberhentikan anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah PIKK non operasional secara tidak langsung mempengaruhi atau menjalankan pengelolaan dan atau kebijakan PIKK non operasional, melakukan pengendalian terhadap perusahaan induk, dan atau melakukan pengendalian terhadap pihak yang melakukan pengendalian. Sebagaimana dimaksud pada poin A, ya poin yang pertama tadi sampai poin I tadi ya, poin ke-10. Ya, kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah, itu definisi sesuai dengan POJK KKPIKK dan kemudian di sini ada definisi baru. Yang pertama itu adalah direksi, kemudian organ PIKK non-ops yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PIKK non-ops. Ya, keywordnya pengurusan ya Bapak Ibu ya, untuk kepentingan PIKK non-ops sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili PIKK non-ops baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PIKK non-ops. Untuk Dewan Komisaris bertugasnya organ PIKK non-ops, nah ini keywordnya pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi bagi PIKK non-ops. Untuk Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan PIKK non-operasional agar sesuai dengan prinsip syariah. Nah ini dalam hal anggota KK melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Untuk PKK, ini juga definisinya kita masukkan untuk melakukan menilai menguji pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan terhadap pihak utama. Nah untuk pihak utama juga kita masukkan definisinya ya. Pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada PIKK non-ops. Nah ini adalah SEOJK untuk pihak utama, penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama. Pihak utama untuk PIKK non operasional tuh apa-apa saja gitu ya.
Nah, ini ada 4 ya Bapak Ibu, ada pertama calon PSP, kemudian 2 calon anggota direksi, kemudian calon anggota Dewan Komisaris, dan keempat adalah calon anggota Dewan Pengawas Syariah. Untuk pembentukan Dewan Pengawas Syariah juga itu dibentuk oleh PKK Non-Ops dalam hal anggota KK seluruhnya melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Ya, Bapak Ibu, jadi memang kalau dari sisi pokok ketentuan ini memang kami banyak mengambil pengaturan yang ada di dalam sektor perbankan gitu, tentunya dengan beberapa penyesuaian. Nah, untuk pokok-pokok ketentuannya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Aulia. Silakan Ibu Aulia. Ya, baik. Terima kasih Mbak Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Mungkin kita tiba di penghujung acara ya. Sesi terakhir dari materi sosialisasi ketentuan hari ini, SEOJK 18 tahun 2025. Tadi sebagaimana yang telah Mbak Vika sampaikan sebelumnya, bahwa pengaturan mengenai PKK bagi pihak utama PIKK non-operasional itu kurang lebih kita adopsi dari praktek yang selama ini berlaku di sektor perbankan. Sehingga mungkin bagi Bapak dan Ibu yang mungkin pernah terlibat dalam proses PKK, saya yakin Bapak dan Ibu sudah cukup familiar juga dengan apa yang akan diatur di dalam SEOJK ini. Kita masuk ke bagian yang kedua di bab 2 begitu ya, ini mengenai pihak yang mengikuti PKK. Tadi Mbak Vika sudah sampaikan, poinnya akan ada 4 pihak utama dari PIKK non-operasional, yaitu calon PSP, calon direksi, calon Dewan Komisaris, dan juga calon DPS. Untuk calon PSP, siapa saja gitu ya yang kita sebut sebagai calon PSP? Yang pertama adalah orang atau badan hukum yang melakukan pembelian, menerima hibah, hak waris atau bentuk lain, sehingga yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai PSP. Kemudian yang kedua, apabila ada non-PSP di suatu PIKK, kemudian yang bersangkutan melakukan penambahan setoran modal atau pembelian saham PIKK, kemudian menerima hibah, hak waris atau bentuk lain, sehingga sahamnya itu memenuhi kriteria sebagai PSP. Tadi Mbak Vika sudah sampaikan ya kriteria pengendalian di awal. Prinsipnya ketika dia sudah punya saham 25%, maka itu kita treat sebagai PSP. Itu secara langsung. Ada juga pengendalian secara tidak langsung yang sudah tadi dielaborasi lebih lanjut oleh Mbak Vika. Kemudian untuk yang ketiga, ini mungkin juga diatur bahwa apabila ada non-PSP tapi berdasarkan data pengawasan yang dimiliki OJK, yang bersangkutan dinilai melakukan pengendalian. Tentunya nanti di sini OJK juga tidak akan sewenang-wenang gitu ya menetapkan suatu pihak mengendalikan suatu PIKK. Tentunya akan ada landasannya begitu, apakah berdasarkan kesepakatan antar pemegang saham atau dari sisi dokumentasi lain menunjang bahwa yang bersangkutan itu terbukti melakukan pengendalian terhadap suatu PIKK. Kemudian yang keempat, apabila terdapat orang atau badan hukum yang digolongkan sebagai pengendali karena adanya perubahan struktur kelompok usaha. Jadi kalau di dalam konteks ini kita lihat suatu PIKK, kita lihat struktur atasnya atau layer atasnya. Ketika terdapat perubahan struktur kelompok usaha sehingga ada perubahan pengendalian gitu ya, maka itu termasuk pihak berupa calon PSP. Kemudian di poin yang ke-5 dan ke-6 ini apabila ada orang atau badan hukum yang akan menjadi PSP, baik itu untuk hasil merger maupun untuk PIKK hasil konsolidasi. Dan yang ketujuh, orang atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada PIKK non-operasional yang akan dibentuk. Itu dari sisi calon PSP, kita beralih ke calon pengurus dan juga DPS. Siapa saja yang kita sebut dengan calon pengurus atau DPS? Yang pertama adalah orang yang belum pernah menjadi pengurus di suatu PIKK, kemudian yang bersangkutan dicalonkan menjadi pengurus PIKK non-operasional. Kemudian yang kedua,
orang yang sedang menjabat sebagai pengurus atau DPS pada suatu PIKK dan dicalonkan menjadi pengurus pada PIKK non-operasional lainnya. Dalam hal ini mungkin konteksnya untuk rangkap jabatan begitu ya. Di dalam POJK KKPIKK memang dimungkinkan nih suatu direksi PIKK itu melakukan rangkap jabatan sepanjang memenuhi POJK 30 tersebut, maka ketika katakanlah direksi PIKK akan menjadi Dewan Komisaris di anggota KK-nya itu kan diperkenankan ya. Nah itu maka dilakukan PKK terhadap jabatannya sebagai Dewan Komisaris di suatu anggota KK begitu. Kemudian untuk yang ketiga adalah orang yang pernah menjabat sebagai pengurus atau DPS suatu PIKK yang dicalonkan menjadi pengurus atau DPS pada PIKK tersebut atau PIKK lainnya. Jadi dalam konteks ini mungkin kita sebutnya mantan gitu ya. Jadi orang itu sudah pernah menduduki jabatan di PIKK, kemudian yang bersangkutan berhenti dan ingin dicalonkan kembali di jabatan tersebut di PIKK yang sama. Kemudian untuk yang keempat, apabila ada mungkin ini 4, 6, 8 gitu ya. Intinya kalau ada perubahan jabatan, baik itu Dewan Komisaris menjadi DPS, DPS menjadi direksi, direksi menjadi Dewan Komisaris, katakanlah, ketiga perubahan tersebut itu termasuk kriteria yang dilakukan PKK, karena kan masing-masing jabatan itu kita sudah ada persyaratan kompetensinya sendiri, sehingga tentunya kita perlu melakukan penelaahan begitu ya, apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan ketika memang jabatannya tersebut akan berubah. Kemudian di poin yang kelima, apabila Dewan Komisaris PIKK dicalonkan menjadi komisaris independen, itu juga termasuk pihak yang akan dilakukan PKK. Selanjutnya untuk direksi, ketika direksi berubah juga menjadi direktur yang membawakan fungsi kepatuhan, itu termasuk yang akan dilakukan PKK. Di poin yang ke-9, ini ketika ada perubahan jabatan dari direksi atau Dewan Komisaris ke jabatan yang lebih tinggi. Jadi dalam konteks ini katakanlah direksi menjadi dirut atau wadirut, atau dalam konteks komisaris menjadi komut atau wakil komut. Itu termasuk pihak yang akan dilakukan PKK. Dalam konteks merger konsol itu juga sama. Jadi kalau ada orang baru yang dicalonkan terhadap PIKK hasil konsol atau hasil merger, ataupun ada pengurus existing, katakanlah PIKK A dengan PIKK B, di mana sudah terdapat pengurusnya gitu ya di PIKK B, dia akan tetap menjadi pengurus hasil dari merger, katakanlah si PIKKB ini yang menjadi entitas akhirnya gitu ya. Maka itu juga termasuk yang akan dilakukan PKK, karena kita perlu menggali lebih lanjut apakah yang bersangkutan bisa gitu ya mengelola KK yang jauh lebih besar begitu, dengan size atau kompleksitas usaha yang jauh lebih kompleks. Kemudian juga di sini diatur bahwa PKK itu tidak dilakukan terhadap perpanjangan jabatan. Jadi katakanlah ada direksi PIKK, kemudian periode jabatannya itu 5 tahun. Kemudian dia akan diperpanjang. Ketika RUPS dilakukan sebelum jabatannya berakhir, maka itu dimungkinkan dia diperpanjang tanpa dilakukan PKK. Untuk perpanjangan jabatan tersebut itu harus dilaporkan kepada OJK, dalam konteks ini nanti kepada Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan, itu SLA-nya 10 hari kerja sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS. Itu bagian yang pertama Bapak dan Ibu. Kita next ke faktor PKK. Ini juga pengaturan yang sama dengan pengaturan yang sudah berlaku di OJK. Apa saja sih yang akan dinilai gitu ya dalam rangka memproses PKK? Untuk calon PSP yang akan dinilai adalah aspek integritas dan kelayakan keuangan. Sementara untuk pengurus dan DPS akan dinilai integritas, reputasi keuangan, dan juga kompetensi.
Kita bahas satu persatu. Untuk aspek integritas, ini baik untuk PSP maupun pengurus sama saja, akan dinilai apakah yang bersangkutan cakap melakukan perbuatan hukum, di mana untuk definisi ini sudah ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata begitu. Kemudian yang kedua, apakah yang bersangkutan memiliki akhlak dan moral yang baik, di mana di sini salah satunya nanti akan dinilai apakah yang bersangkutan pernah terbukti melakukan tindak pidana hukum. Kalau di bidang sektor jasa keuangan atau bidang lainnya, maka tindak pidana hukum itu harus sudah selesai dulu dijalani dalam 20 tahun. Tapi kalau tindak pidananya itu sesuai dengan KUH pidana, maka harus selesai dijalaninya adalah sebesar 10 tahun. Ini sama dengan apa yang berlaku di perbankan. Kemudian dia juga harus punya komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK, serta juga punya komitmen terhadap pengembangan PIKK non-operasional yang sehat. Untuk calon PSP sendiri di sini harus menyampaikan begitu ya, bagaimana rencana dia untuk mengembangkan bisnis yang sehat, kemudian juga harus ada komitmen untuk tidak melakukan pengalihan saham dalam jangka waktu tertentu. Untuk calon pengurus atau DPS juga harus menyampaikan rencana pengembangan dan pengelolaan KK yang sehat. Dan ini untuk penilaian terakhir adalah apakah yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama di suatu LJK atau IAKD. Kemudian kita beralih yang kedua mengenai reputasi keuangan. Untuk reputasi keuangan ini akan kita lihat apakah dia punya kredit atau pembiayaan macet, atau juga pernah dinyatakan pailit, dan atau pernah menjadi pemegang saham maupun pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan. Untuk aspek kelayakan keuangan, ini bagi PSP, tadi sebenarnya sama dengan aspek reputasi keuangan begitu ya, ini tambahannya karena kan pemilik dari PIKK ini adalah pihak yang akan dimintakan pertanggungjawaban kalau suatu saat PIKK mengalami kesulitan keuangan atau permasalahan, sehingga juga di sini akan dinilai bagaimana kemampuan keuangannya untuk dapat mendukung pengembangan bisnis PIKK yang sehat. Antara lain harus menyampaikan analisis kemampuan keuangan serta proyeksi selama 3 tahun yang disusun oleh konsultan independen. Ini khusus bagi PSP yang bentuknya badan hukum. Sementara untuk PSP perorangan nanti harus menyusun juga analisis kemampuan keuangan melalui penelaahan terhadap berbagai dokumen, salah satunya perpajakan, LHKPN ataupun laporan keuangan wealth management. Dan yang terakhir di sini juga yang bersangkutan harus punya komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila PIKK menghadapi kesulitan keuangan, misalnya mencari calon investor atau menambah setoran modal, membantu likuiditas dan lain sebagainya. Dari aspek kompetensi Bapak dan Ibu, di sini untuk direksi sendiri harus punya pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab dia dalam konteks menjalankan operasional sebagai PIKK non-operasional. Nah, di sini dia harus memahami bagaimana kegiatan bisnis dan risiko-risiko apa yang akan dihadapi oleh suatu LJK dalam konglomerasi keuangan. Kemudian juga harus punya pengalaman dan keahlian di bidang LJK dan atau bidang keuangan. Kalau ini berlaku untuk mayoritas ya Bapak dan Ibu, mayoritas direksi. Pengalamannya itu paling sedikit 5 tahun. Jadi untuk B ini khusus tidak harus seluruhnya memenuhi, tetapi mayoritas direksi dia punya pengalaman 5 tahun di bidang LJK maupun keuangan. Dan syarat yang terakhir, dia juga harus punya kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PIKK non-operasional yang sehat. Keseluruhan syarat ABC ini untuk direksi itu harus seluruhnya dipenuhi. Kecuali yang B ya, tadi mayoritas. Nah, sementara untuk Dewan Komisaris, kurang lebih sebenarnya sama, tadi persyaratannya itu harus punya tugas dan tanggung jawab begitu ya. Dia mengetahui apa sih tugas dan tanggung jawab dalam konteks pengawasan terhadap PIKK non-operasional.
Kemudian dia harus punya pengalaman di bidang LJK dan atau bidang keuangan. Nah, mungkin perbedaannya kalau tadi direksi itu seluruh persyaratan harus terpenuhi kecuali yang B. Kalau Dewan Komisaris itu bisa salah satunya saja. Jadi dia boleh hanya punya pengetahuan saja atau dia memang sudah punya pengalaman atau keduanya lebih baik. Nah, mungkin yang perlu saya tekankan nanti deh yang DPS dulu. Yang DPS di sini punya pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan atau pengawas syariah dan juga harus punya pengetahuan di bidang LJK atau pengetahuan keuangan secara umum. Nah, mungkin yang perlu ditekankan terkait dengan aspek kompetensi ini, Bapak dan Ibu, jadi di dalam ketentuan mengenai PKK bagi PIKK ini, kita tidak mempersyaratkan bahwa ketiga jabatan tersebut harus punya sertifikasi kompetensi kerja ya Bapak dan Ibu. Beda dengan perbankan di mana sudah diatur level-level tertentu yang harus mereka miliki sebelum mereka mengajukan kepada OJK. Jadi di sini sifatnya itu adalah opsi. Ketika memang sudah punya silahkan dilampirkan, tetapi ketika tidak punya, yang bersangkutan harus menunjukkan dokumen apa atau dokumen yang menunjukkan pelatihan pendidikan yang berkaitan dengan pengetahuan yang relevan gitu ya, baik untuk sesuai dengan jabatannya begitu. Mungkin itu dari sisi faktor PKK. Sekarang kita beralih ke mekanisme pelaksanaan PKK. Ini mulai dari dokumen disampaikan oleh PIKK sampai dengan terbit suatu keputusan dari OJK ya, hasilnya bagaimana. Ini kalau kita mulai dari penyampaian dokumen oleh PIKK, di sini pertama-tama PIKK harus dulu menyusun compliance checklist yang disusun oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi atau karena memang RPOJK-nya masih dalam proses begitu ya, belum diwajibkan pembentukan tersebut pada saat SEOJK ini keluar, maka untuk konteks pembentukan PIKK pertama kali nanti yang akan menyampaikan dokumennya itu adalah PSP atau apabila badan hukum disampaikan oleh direksi dari bentuk badan hukum tersebut atau oleh anggota KK. Kemudian nanti dokumen tersebut disampaikan kepada OJK dan nanti akan ada penelitian terhadap kelengkapan dokumen begitu ya. Nah, apabila ternyata masih terdapat kekurangan, kita berikan kesempatan waktu selama 10 hari kerja untuk segera melengkapi. Kalau misalkan tidak melengkapi dalam jangka waktu tersebut, maka nanti OJK akan menganggap bahwa PIKK membatalkan permohonan. Kemudian juga di sini diatur bahwa PIKK juga harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan pengurus atau DPS yang disusunnya oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Terintegrasi. Bagaimana kalau belum ada? Maka disusun oleh fungsi yang menjalankan nominasi di suatu PIKK. Nah, kita beralih ke tahapan pelaksanaan PKK. Di sini untuk PKK sendiri sebenarnya sama, baik PSP maupun Dekom itu melalui penilaian administratif. Tapi untuk PSP juga akan dilakukan presentasi atau pemaparan oleh calon PSP agar kita dapat menggali mengenai rencana dan strateginya dalam konteks pengembangan terhadap PIKK begitu. Apabila calon PSP berupa pemerintah atau badan hukum yang dikendalikan oleh pemerintah, di sini kita mengatur bahwa presentasi atau pemaparan dilakukan jika diperlukan. Jadi ini sifatnya nanti sebuah opsi begitu. Nah, kemudian ini untuk memberikan kemudahan dalam rangka pembentukan PIKK pertama kali, jika memang dilakukan restrukturisasi kepemilikan saham dalam rangka pembentukan PIKK, maka tidak dilakukan presentasi atau pemaparan terhadap PSP yang memang sudah memperoleh persetujuan dari OJK. Kemudian untuk pengurus atau DPS, di sini ada juga yang namanya klarifikasi begitu ya. Setelah dokumen disampaikan nanti akan dilakukan klarifikasi di mana klarifikasi ini adalah sebuah opsi. Klarifikasi akan dilakukan kepada calon apabila yang pertama calon memiliki data atau informasi negatif. OJK sudah memiliki berbagai macam sumber begitu ya untuk meneliti informasi negatif ini. Nah, kemudian
apakah calon belum mempunyai pengalaman pada LJK, calon pernah tidak disetujui OJK karena persyaratan kompetensi, kemudian calon pernah menjabat sebagai pengurus di suatu LJK selain PIKK atau IAKD, dan atau terdapat pertimbangan tertentu antara lain PIKK atau anggota KK mengalami permasalahan yang cukup signifikan. Tentunya itu akan digali begitu ya nanti bagaimana strategi dia untuk menyelesaikan permasalahan PIKK tersebut. Nah, dari sisi jumlah calon yang diajukan kita atur adalah 1 orang saja untuk setiap lowongan. Kemudian beralih ke bagian penghentian proses PKK. Jadi dalam prakteknya ketika PKK sudah dilakukan begitu ya, tapi ternyata diketahui calon itu misalkan sedang menjalani proses hukum, kemudian sedang menjalani proses PKK pada suatu LJK, dan IAKD yang mengakibatkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan rangkap jabatan, sedang dalam proses penilaian kembali atau berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka nanti OJK akan melakukan penghentian terhadap proses PKK. Kalau sudah dihentikan, boleh nggak dilakukan lagi, dilanjutkan lagi? Boleh, sepanjang kalau dia karena proses hukum, maka calon harus menyampaikan SP3 mengenai surat perintah penghentian penyidikan atau putusan pengadilan gitu ya, inkrah, yang menyatakan bahwa memang yang bersangkutan tidak bersalah atau tidak menyebabkan suatu perseroan itu pailit. Kemudian apabila dalam konteks PKPU, maka ketika dia hasilnya adalah lulus artinya dia tidak bersalah gitu ya, menyebabkan permasalahan di suatu PIKK atau suatu LJK, maka tentunya itu proses PKK bisa dilanjutkan. Nah, kalau untuk yang berhalangan tetap meninggal dunia kan itu tidak mungkin ya untuk dilanjutkan Bapak dan Ibu. Kemudian untuk hasilnya sekarang, nanti hasilnya itu akan ada 2, apakah disetujui atau tidak disetujui. Apabila disetujui, maka untuk pengurus, PIKK-nya itu harus segera melakukan RUPS untuk mengangkat yang bersangkutan, diberikan jangka waktu paling lama 6 bulan setelah persetujuan OJK. Kalau RUPS-nya melewati batas waktu, maka nanti hasil PKK-nya itu akan dianggap batal. Jadi ini harus diperhatikan. Kemudian juga harus menyampaikan laporan pengangkatan, yaitu 10 hari kerja sejak efektif diangkat. Bagaimana kalau tidak disetujui, tapi yang bersangkutan sudah diangkat di dalam RUPS? Maka PIKK harus melakukan RUPS pembatalan dalam jangka waktu 6 bulan setelah penetapan OJK. Untuk laporan pembatalan juga sama, SLA-nya 10 hari kerja. Dan untuk pemegang saham yang memang sudah punya saham PIKK tapi ternyata tidak disetujui, maka yang bersangkutan harus melakukan pengalihan sahamnya paling lama 1 tahun. Apabila karena faktor integritas, maka seluruh sahamnya harus dialihkan, tapi kalau karena faktor kelayakan keuangan, maka sebagian sahamnya sehingga dia tidak lagi memenuhi kriteria sebagai PSP. Jadi kalau untuk karena kelayakan keuangan, boleh-boleh saja yang bersangkutan masih jadi pemegang saham begitu ya, tidak mengendalikan suatu PIKK. Nah, kita lanjut mungkin ke bagian selanjutnya, ini mengenai apakah, kalau ada pertanyaan apakah calon yang tidak lulus bisa diajukan kembali. Ini ada di slide selanjutnya ya Bapak dan Ibu, jawabannya bisa diajukan kembali yaitu paling cepat 6 bulan. Nah, apabila karena faktor kompetensi, maka dapat diajukan sebelum 6 bulan, yaitu paling cepat 30 hari kerja, apabila diajukannya itu pada PIKK non-operasional yang sama, tetapi pada bidang jabatan yang berbeda, atau jabatan yang setingkat atau lebih rendah. Untuk konteks ini, yang bersangkutan harus menyampaikan dokumen yang menunjukkan peningkatan kompetensinya. Contohnya misalkan sebelumnya dia mengajukan sebagai dirut gitu ya. Ketika dia tidak lulus, dia pengen diajukan lagi dalam jangka waktu 2 bulan setelah hasil penetapan, maka dia hanya boleh dicalonkan kembali ke jabatan yang misalkan direktur keuangan, direktur bisnis begitu. Kemudian juga pada jabatan di LJK selain PIKK non-operasional. Di sini juga kita ada pengaturan bahwa jika yang bersangkutan
sudah ditetapkan tidak disetujui selama 2 kali, maka baru dapat mengajukan lagi PKK itu paling cepat 1 tahun. Di sini pengaturan ini dimaksudkan agar yang bersangkutan fokus dulu untuk meningkatkan kompetensinya begitu. Nah, kita beranjak begitu ya ke bagian yang kelima mengenai perubahan kepemilikan dalam konglomerasi keuangan. Jadi Bapak dan Ibu di dalam POJK 30/2024, POJK KKPI-KK itu sudah diatur secara prinsip bahwa apabila terdapat rencana perubahan pengendalian PIKK atau rencana perubahan kepemilikan pengendalian anggota KK, maka PIKK harus menyampaikan rencananya kepada OJK sebelum aksi korporasi tersebut dimulai, yaitu paling lama 25 hari kerja gitu ya sebelum aksi korporasi dilaksanakan. Di sini kita tambahkan pengaturan mengenai kelengkapan dokumen bahwa ketika OJK mengakses dokumen tersebut masih ada yang kurang, diberikan kesempatan 10 hari kerja. Ketika ternyata tidak dapat memenuhi dalam 10 hari kerja, dianggap membatalkan permohonan. Nanti juga diatur apa yang akan kita lakukan dalam mengakses rencana tersebut. Nah, ini kita juga ada ilustrasi contohnya gitu ya, perubahan PIKK ini apa sih gitu. Perubahan anggota KK itu apa? Di sini mungkin sedikit kita gambarkan ilustrasinya. Di sini sebelumnya itu ada suatu PIKK non operasional yang bernama PT Apel. PT Apel di sini adalah PSP-nya adalah PT Melon. Nantinya harus dirunut sampai dengan atas siapakah PSPT-nya. Dalam contoh ini adalah saudara Nanas begitu ya. Nah, kemudian di suatu masa ada aksi korporasi antara PT Melon dengan PT Jambu. Si Jambu itu membeli saham PIKK melalui jual beli dengan PT Melon sehingga kepemilikan saham PT Jambu itu menjadi 50%. Si Melonnya terdilusi begitu ya. Oleh karena itu kan ada perubahan pengendalian dalam konteks ini. Perubahan pengendalian terhadap PIKK. Nah, inilah yang nantinya harus Bapak Ibu sampaikan dulu rencananya kepada OJK termasuk dengan struktur kelompok usaha sampai dengan atas, sampai dengan PSPT-nya. Ini untuk perubahan pengendalian PIKK, di bawah ada lagi satu lagi untuk perubahan kepemilikan atau pengendalian anggota KK. Nah, kalau untuk anggota KK berarti kita lihat fokusnya itu adalah anggota KK-nya, anak-anak dari PT Apel ini gitu ya Bapak dan Ibu. Di sini kita kasih contoh, case yang pertama adalah PT Bank Sirsak sebagai salah satu anggota KK dari PT Apel. Semula PT Bank Sirsak ini selain dimiliki oleh PT Apel juga ada pemegang saham yaitu PT Rambutan dan PT Belimbing. Kemudian terjadi aksi korporasi antara PT Belimbing dan PT Rambutan sehingga karena PT Rambutan membeli sahamnya Belimbing gitu ya, komposisi kepemilikan sahamnya itu menjadi 25%. Ketika dia sudah menyentuh 25%, itu kan sudah memenuhi kriteria pengendalian. Oleh karena itu, ini juga termasuk rencana yang harus disampaikan oleh PIKK kepada OJK. Itu case yang pertama. Case yang kedua, untuk perubahan gitu ya, keluar masuk anggota KK, itu juga termasuk yang harus disampaikan terlebih dahulu rencananya. Jadi semulanya ada 4 anggota KK, Bank Sirsak, Asuransi Pisang, Pembiayaan Lemon, dan BPR Salak. Katakanlah si Bank Sirsak ini ingin melepaskan kepemilikan sahamnya pada BPR Salak karena mungkin dalam perjalanannya kerugiannya cukup parah sehingga akan merubah strategi fokus bisnisnya, dilepas dari anggota KK, maka itu juga termasuk yang harus dilaporkan rencananya kepada OJK. Kepada siapa nanti akan disampaikan selanjutnya oleh Mbak Yeni. Dipersilakan Mbak Yeni. Terima kasih Mbak Aul, izin untuk melanjutkan terkait dengan alamat penyampaian informasi dan juga nanti ketentuan penutup ya Bapak Ibu mengenai kapan sih untuk berlakunya SEOJK ini. Untuk alamat penyampaian informasi pada prinsipnya untuk semua yang tadi sudah disampaikan dari Bu Vika dan juga dari Mbak Aul terkait dengan dokumen-dokumen apa saja yang perlu disampaikan ketika proses PKK, terus juga tadi ada perubahan komposisi anggota dan
dari strukturnya PIKK sendiri itu nanti ada di bagian ini Bapak Ibu. Jadi di bab ketiga kalau misalkan untuk di SOJK-nya sendiri. Untuk alamat penyampaian informasi, untuk surat permohonan, berikut dokumen PKK disampaikan kepada OJK melalui sistem informasi perizinan terintegrasi OJK. Dalam hal sistem belum tersedia atau mengalami kendala, dokumen disampaikan melalui media lain atau secara luring kepada Satuan Kerja OJK yang menjalankan fungsi perizinan konglomerasi keuangan dan PIKK. Dalam hal ini DPZT atau Departemen Koordinasi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi atau media lain antara lain melalui sistem persuratan OJK. Ini untuk dokumen-dokumen perizinan terkait dengan PKK Bapak Ibu. Lalu untuk rencana perubahan kepemilikan dalam konglomerasi keuangan, ini yang tadi sudah disampaikan Mbak Ul sebelumnya terkait dengan komposisi dari anggota maupun PIKK, ini disampaikan kepada OJK melalui sistem informasi perizinan terintegrasi atau sistem pelaporan OJK. Dalam hal sistem belum tersedia, dokumen disampaikan secara luring kepada Satuan Kerja OJK yang menjalankan fungsi pengawasan konglomerasi keuangan atau DPKG, jadi Departemen Konglomerasi Keuangan dan PIKK. Ini untuk alamat penyampaian informasi Bapak Ibu, jadi pada prinsipnya nanti akan disampaikan melalui sistem, namun apabila sistemnya belum tersedia, nanti bisa disampaikan juga melalui media lain atau secara luring, jadi secara offline terlebih dahulu Bapak Ibu. Lalu selanjutnya terkait dengan ketentuan penutup, ketentuan di dalam SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Sebagaimana tanggal di SEOJK 18 ya Bapak Ibu, untuk kapan berlakunya, dan kami berharap ada beberapa mungkin sedang ada yang on progress juga terkait dengan pembentukan PIKK ini, dan untuk SEOJK-nya untuk terkait dengan PKK dari pihak utama PIKK non operasional dapat mengacu ke SEOJK ini terkait dengan dokumen apa saja yang diperlukan dan lain sebagainya. Dan untuk selanjutnya juga ini lampirannya cukup banyak ya Bapak Ibu, ada sekitar beberapa puluh halaman, dan dokumen-dokumen ini yang pada lampiran itu akan menjadi dokumen yang perlu disampaikan dalam hal Bapak Ibu mengajukan menjadi calon pihak utama di PIKK non-operasional. Dokumen ini juga ada terkait dengan dokumen persyaratan administratif, baik bagi PSP maupun pengurus maupun DPS. Kemudian juga ada daftar isian, hal-hal apa saja yang akan menjadi bagian dari penilaian administratif. Kemudian juga ada compliance checklist, lalu juga ada daftar riwayat hidup, perubahan kepemilikan dan atau pengendalian PIKK dan atau anggota KK. Untuk lampiran 4 ini lampiran yang khusus terkait dengan dalam hal ada perubahan anggota KK maupun perubahan dari pengendalian PIKK. Nah untuk yang 1, 2, 3 dan juga 5 ini mungkin Bapak Ibu akan menjadi perhatian dalam hal akan menjadi calon dari pihak utama PIKK non operasional. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan sebelum nanti disampaikan kembali ke moderator. Mungkin dari Pak Jono ada yang disampaikan. Baik, terima kasih Mbak Yeni. Baik Bapak Ibu, selamat sore, masih bergabung dengan kami, terima kasih. Sedikit menambahkan terkait yang tata kelola syariah dalam hal ini adalah DPS, di mana DPS ini dibentuk dalam hal PIKK ini keseluruhan anggotanya atau KK-nya itu merupakan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kemudian DPS ini berdasarkan amanat Undang-Undang P2SK atau Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah dilakukan perubahan posisinya setara dengan direksi dan komisaris. Dan ini diartikan bahwa DPS itu juga sebagai pihak utama. Karena DPS sebagai pihak utama, maka berlakulah proses PKK dan PKPU bagi DPS. Sebagaimana yang diatur lebih lanjut dalam SEOJK ini. Sementara itu dari saya, Bu ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Vika, Bu Aulia, Bu Yeni, Pak Jono. Kemudian saya persilakan kepada Mas Rido atau Mbak Dwiti jika ingin menambahkan informasi mengenai SEOJK ini. Mungkin pertama Mas Rido, saya persilakan. Terima kasih Mas Rian, Mbak Vika, Bapak Ibu. Mungkin kalau dari DPZT, sebelumnya kan sudah tektok juga dari rekan-rekan PIKK non-ops. Tadi sudah disampaikan Mbak Yeni juga bahwa
sebagian besar sudah submit dengan ketentuan sebagaimana di POJK sebelum ini terbit menggunakan ketentuan di di sektor perbankan. Nah, lalu ini sudah terbit, kalau memang beberapa PIKK non operasional masih dalam proses kita diskusi ada perlu melengkapi, sebagian mungkin bisa juga mulai menggunakan SEOJK ini karena sebenarnya pada pokoknya kalau kita lihat itu tidak terlalu banyak perubahan signifikansinya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rido. Kepada Mbak Dwiti dari DSKT, jika ada yang ingin disampaikan, silakan. Selamat sore Mas Ardian, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Bapak dan Ibu. Untuk materi dari sosialisasi RSEOJK PKK non operasional ini memang erat kaitannya dengan ketentuan yang akan kami tetapkan, yaitu rancangan peraturan otoritas jasa keuangan tentang penerapan tata kelola terintegrasi bagi PIKK, di mana saat ini memang masih dalam tahap kompilasi tanggapan. Kami telah menerima tanggapan baik dari internal Satker OJK maupun dari eksternal dari industri sektor keuangan. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya telah menyampaikan tanggapan tersebut. Dan nantinya ini kami harap ketentuannya dapat berjalan secara berkesinambungan sebagai pedoman bagi PIKK untuk menjalankan operasinya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sepertinya kita bisa cukupkan untuk sesi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah menyampaikan materi dan kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi yang sudah setia ya dari pagi sampai sore di acara kali ini. Terima kasih. Sebelumnya saya kembalikan kepada MC.